Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Wow, senang dong kak. Kok ngomong senangnya lemes sekali? Senang dong kak, karena kita sudah libur sekolah. Begitu dong, baru oke. Iya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cijuk. Dan kakak yang cantik itu loh, Kakak Imelda dari GKII Immanuel Sudiang Makassar. Kak, Makassar itu di mana kak? Makassar itu adanya di Pulau Sulawesi, di bawah kalau di peta. Wah, hebat-hebat ya kak. Iya, itulah hebatnya. Karena Kak Lina yang di Bogor Pulau Jawa, Kak Imelda yang di Makassar Pulau Sulawesi bisa bertemu bersama di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga Minggu 23 Juni 2024. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Satukanlah Hati Kami untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita tentunya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ayo adik-adik berikan salam pada orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Karena hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa sekolah minggu walaupun melalui kebaktian sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan karena kami mau memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati jaringan internet kami supaya bisa terkoneksi dengan baik sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penglihatan mata kita sangat terbatas. Tapi penglihatan mata Allah tidak terbatas. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Hal yang baik, hal yang tidak baik. Ayo hati-hati. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Apa sih Kak maksudnya? Oh, mau tahu? Ada yang bisa menebak? Wits. Iya, pintar. Ada yang bisa menebak. Tema hari Minggu ini adalah Tuhan mengampuni. Ya, siapa yang diampuni oleh Tuhan? Kenapa dia diampuni ya? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Betul, Kak Imelda yang tahu. Karena Kak Imelda sudah menyiapkan firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kita naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, di hidupku tentunya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Imelda. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini?
Semua pasti adik-adik di rumah siap dong. Untuk itu, kakak mau pimpin kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Bina Warga. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Aduh, adik-adik, kok gelap ya? Kakak kok gak bisa lihat apa-apa di sekeliling kakak ya adik-adik? Aduh, gelap sekali. Oh iya, lupa. Mata kakak tertutup, kakak buka ya. Nah, kakak bisa melihat lagi. Pasti adik-adik di rumah heran, kenapa kakak Imelda tutup mata pakai kain? Otomatis nggak bisa lihat, Kak. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita ada hubungannya dengan kenapa kakak tutup mata. Yang awalnya kakak bisa melihat, tapi kakak tutup pakai kain nggak bisa melihat. Kakak buka bisa melihat lagi. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari salah satu tokoh Alkitab yang awalnya bisa melihat. Tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. Tapi pada akhirnya bisa melihat lagi deh. Ada yang bisa tebak siapa nama tokoh Alkitab itu? Nah, betul sekali adik-adik. Namanya Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19a. Adik-adik di rumah sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Sudah siap dong? Oke, ini dia ceritanya. Saulus yang berubah nama menjadi Paulus awalnya adalah seorang yang menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Sampai suatu kali Saulus ini dengan semangatnya pergi menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa dan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik untuk menangkap, mengancam, dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar sangat bersinar. Kemudian Saulus rebah di tanah dan dia mendengar suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, maka semua orang yang mengikut Saulus heran karena mereka mendengar suara, namun mereka tidak melihat apa-apa dan mereka akhirnya menuntun Saulus masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan juga tidak makan dan minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias.
firman Tuhan datang kepada Ananias untuk menjumpai Saulus di rumah Yudas. Dan Ananias diminta oleh Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan dan mendoakan Saulus. Namun Ananias berkata, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, sangat banyak kejahatan yang telah dia perbuat terhadap orang yang percaya kepadamu." Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Nah, lalu Ananias pergi menjumpai Saulus. Lalu Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku datang padamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu Saulus dapat melihat dan dia pun dibaptis oleh Ananias. Saulus yang bertobat akhirnya berganti nama menjadi Paulus. Nah, adik-adik, Paulus yang berdosa, yang membenci dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus, akhirnya bertobat dan dia pun diampuni oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, sama seperti kita semua, kita adalah manusia yang berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus melalui penebusannya di atas kayu salib. Jadi, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang sering kali buat kesalahan setiap hari, maka dari itu kita harus datang memohon ampun kepada Tuhan Yesus melalui doa. Nah, waktu kita buat salah, waktu kita berdosa, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus memohon ampun melalui doa kepada Tuhan Yesus. Nah, pengampunan Tuhan Yesus kalau kita datang memohon ampun selalu tersedia bagi kita setiap hari. Jadi adik-adik di rumah, siapa yang mau komitmen ketika buat kesalahan, mau cepat-cepat datang minta ampun kepada Tuhan Yesus dalam doa? Angkat tangannya. Ya, kakak percaya adik-adik di rumah pasti mau berkomitmen untuk datang dalam doa memohon ampun kepada Tuhan Yesus atas dosa atau kesalahan yang dilakukan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menebus kami dari dosa di atas kayu salib. Tuhan, kami mau komitmen untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun di dalam doa ketika kami berbuat salah yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami datang berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Hari ini kita mau mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian "Ku beri persembahan pada Tuhanku" dengan mengucap syukur dan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Beri persembahan pada Tuhanku,
datanglah segera. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur dengan berdoa dan menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti dengan penuh sukacita. Kami boleh bernyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur kalau kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kami yang sudah ambil rapot dan kami boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Kami yakin dan percaya bahwa sepanjang tahun kemarin Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum belajar dengan sebaik-baiknya, supaya di tahun mendatang kami tetap punya semangat yang lebih lagi untuk belajar untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anak di Indonesia yang boleh merasakan sukacita. Dan Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Bangsa yang indah, penuh dengan suku bangsa beraneka ragam, berbagai bahasa, dan kami semua saling mengasihi dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua gereja yang ada di Indonesia. Biarlah semua gereja juga boleh bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Bina Warga yang memfasilitasi terselenggaranya kebaktian sekolah minggu online, sehingga ketika kami tidak bisa pergi sekolah minggu, kami tetap boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tim guru sekolah minggu yang Tuhan berkati. Terus Tuhan pimpin dan sertai, berikan kesetiaan dan kekompakan. Terlebih kepada Kak Hendra yang memimpin di Bina Warga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah belajar dari Kak Imelda tentang Tuhan mengampuni. Ya, masih ingat? Betul sekali. Tuhan mengampuni Saulus atau yang nanti berubah menjadi Paulus, seorang yang merasa bahwa dia paling benar, maka dia mau membunuh anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus Kristus. Tetapi di dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengampuni Saulus, dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat Saulus. Demikian juga rencana Tuhan di dalam hidup kita semua. Tuhan punya rencana yang baik buat adik-adik semuanya. Karena itu adik-adik harus terus berserah kepada Tuhan. Kakak, aku suka bohong. Aku kemarin ulangan nyontek tau kak. Kemarin aku marah sama mamaku karena aku gak dikasih hadiah naik kelas. Aku marah sama temanku karena tidak memberikan kecontekan. Ayo adik-adik, ayo jangan lakukan lagi. Minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita sakiti. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni semua kenakalan kita, semua dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang the best, yang punya nilai-nilai Kristiani, yaitu penuh kasih, sukacita, kemurahan hati, penguasaan diri, dan masih banyak lagi. Mari kita akhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus,
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus mengampuni kita, maka kita mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Akhirnya, Kak Lina, Kak Imelda, dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!